Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Najwa Indra Pratiwi dari kelas 92 SMP Plus Erlangga. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang Profesor Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin lahir di Sawalunto atau Sumatera. Ia dilahirkan pada tanggal 22 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari Utsman Baginda Khatib dan Saadah yang masing-masing berasal dari Sawalunto dan Padang Panjang. Ayahnya mempunyai 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Mr. Muhammad Yamin antara lain 1. Mr. Muhammad Yaman atau seorang pendidik. 2. Jamaluddin Adinegoro atau seorang wartawan terbuka. 3. Ramana Utsman atau pelapor Korps Diplomatik Indonesia. Selain itu, Muhammad Amir sepupunya merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, riwayat pendidikan. Semasa kecil, Yamin bersekolah di Bumi Putra. Hasrat kemajuan sudah tertanam di pikiran Yamin sejak kecil sehingga ia pindah sekolah. Yamin merasa tidak mendapat pengetahuan bahasa Belanda saat belajar di sekolah kelas 2 Bumi Putra. Di waktu kelas 2, Muhammad Yamin menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Indisch School atau HIS Palembang. Kemudian, melanjutkan pendidikan ke sekolah guru di Bukit Tinggi. Selanjutnya adalah Sekolah Pertanian dan Peternakan di Bogor 1923. Mr. Muhammad Yamin pernah mendapatkan beasiswa untuk belajar di sekolah dokter hewan. Rupanya, dia tidak tertarik pada pelajaran binatang dan penyakitnya. Dari mempelajari fauna, Mr. Yamin coba beralih membedah kehidupan flora dengan pindah ke sekolah pertanian di Bogor, Jawa Barat. Ternyata, rasa betah tak kunjung berubah. Kendati Mr. Yamin menyukai alam pegunungan dan hamparan sawah menghijau, pelajaran tentang agronomi tak lantas menarik perhatiannya, dan lagi-lagi ia tidak bertahan lama. Selanjutnya adalah AMS. Setelah itu, Yamin melanjutkan pendidikannya di AMS Yogyakarta. Di AMS, Yamin belajar tentang purbakala dan berbagai bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Kai. Setelah lulus dari AMS, Yamin berniat melanjutkan pendidikannya ke Landen, Belanda. Namun, niat tersebut ia urungkan karena sang ayah telah meninggal dunia. Selanjutnya adalah Rijkshogeschool te Batavia. Dan kemudian, Mr. Yamin dapat menamatkan studi di Sekolah Tinggi Hukum tepat waktu 5 tahun. Pada 1932, Mr. Yamin lulus dan sejak itu ia berhak memakai gelar Master in the Riksdag dan nama lengkapnya menjadi gelar Mr. Muhammad Yamin. Tak hanya mengenyam ilmu, Mr. Yamin juga aktif berpolitik dengan gaya kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mr. Yamin bekerja sebagai penulis dan wartawan saat sekolah di AMS. Setelah bergelar sarjana hukum, ia menjadi pengajar di Sekolah Jurnalistik dan Pengetahuan Umum yang diberikan usaha Persatuan Jurnalistik Indonesia di Jakarta. Mr. Muhammad Yamin adalah orang yang sangat gemar membaca. Dari kegemarannya itu, membuat ia menguasai bahasa Melayu. Selain gemar membaca, ia juga gemar menulis. Ia lebih banyak menulis dengan tulisan tangan sebelum tulisannya itu dipindah lewat mesin ketik. Saat di Jawa, tulisannya pun mulai dipublikasikan. Mr. Muhammad Yamin adalah orang yang pertama kali mengetengahkan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Taufik Abdullah menempatkannya sebagai sarjana terbesar abad ini. Mengikuti jejak-jejak saudaranya, ia aktif di organisasi pemuda asal Sumatera, serta ikut mendirikan Pengumpulan Indonesia Muda.
Ia pernah menjadi ketua Jong Sumatranen Bond 1926 sampai 1928. Jong Sumatranen merupakan salah satu tonggak keterlibatan pemuda Andalas dalam Gerakan Persatuan Indonesia. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, atau putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra yang bernama Dang Rahadian Sinayangsih Yamin. Pada tahun 1967, dia melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Sundari Merto Amotjo. Muhammad Yamin wafat di Jakarta pada usia 59 tahun di tanggal 17 Oktober 1962. Kemudian, beliau dimakamkan di tempat kelahirannya di Sawalunto, Sumatera Barat. Setelah meninggal, nama dan peninggalan Mr. Yamin diabadikan dalam berbagai bentuk, dari anugerah konstitusi sampai Pataka Kostrad. Bangunan berarsitektur Minangkabau itu berdiri gagah di tengah taman berpagar tembok. 12 pilar kayu kokoh menjaga atap bergonjong atau khas rumah Minang yang menekuk lancip ke atas. Di bawah naungan atap megah itu ada 2 makam. Di sebelah kanan ada makam Mr. Muhammad Yamin, dan di sebelah kiri adalah makam ayahandanya Usman Baginda Khatib. Mungkin itu saja pembahasan materi tentang Muhammad Yamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.